Kemenangan dramatis Borneo FC diwarnai drama. Marco Simic incar gawang Persib Bandung. Luis Milla pamerkan Indonesia ke media Spanyol. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Borneo FC menang dramatis 2-1 atas Persebaya Surabaya pada pekan ke-28 Liga 1 2023-2024 di Stadion Batakan, Balikpapan, yakni pada hari Kamis 7 Maret malam waktu Indonesia Barat. Bertindak sebagai tuan rumah, Borneo FC tampil lebih percaya diri. Umpan pendek dari kaki ke kaki berjalan mulus sejak awal babak pertama. Sedangkan Persebaya cenderung mengandalkan serangan balik. Bruno Moreira nyaris menggetarkan gawang Borneo di akhir babak pertama, namun sepakannya masih bisa dikuasai oleh kiper Borneo FC Nadeo Argawinata. Ketatnya laga membuat babak pertama berakhir 0-0. Namun di babak kedua, skuad Pusat Eta masih menguasai jalannya pertandingan. Ini membuat penguasaan bola mencapai 76% untuk pihak Borneo FC. Beberapa serangan pun dilancarkan, namun Borneo harus terkejut dengan gol Persebaya di menit ke-84 lewat Tony Firmansyah. Namun demikian, Borneo akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-91+2, yakni lewat gol bunuh diri dari Kasim Botan. Nasib sial kembali dialami Bajul Ijo yang kehilangan Paulo Henrique karena di kartu merah usai menerima kartu kuning kedua. Kemudian Borneo FC berbalik unggul pada menit ke-90+8 lewat gol Ihsanul Zikrak. Ia memanfaatkan kemulut di depan gawang Persebaya. Kemenangan ini pun membuat Borneo FC memastikan satu tempat di Championship Series setelah mengkoleksi 66 poin. Torehan angka pesut etap ini tidak mungkin terkejar dengan tim lain di luar 4 besar dengan sisa 6 pertandingan di regular series. Raja Nainggolan kembali menyuarakan isi hatinya saat apa yang ia lakukan menurutnya tak masuk akal dihukum sebagai pelanggaran. Momen ini terjadi saat laga Arema FC versus Bayangkara FC hari Rabu, tepatnya pada menit ke-37. Raja Nainggolan tengah membawa bola berhasil menggocek satu pemain Arema FC. Kemudian untuk mempertahankan bola, Raja melakukan capping bola yang membuat gelandang Arema FC Arkan Fikri jatuh. Wasit pun langsung memutuskan pelanggaran dan memberi Arema FC tendangan bebas. Raja yang tak puas dengan keputusan wasit langsung memprotes keras momen tersebut. Di media sosial, pemain asal Belgia ini juga buka suara dengan menuliskan ini gila. Sejak berkarir di Liga Indonesia, Raja memang kerap bersuara mengenai kejadian-kejadian tak terduga yang ditemuinya. Sebelum ini, ia juga memprotes adanya Reva Adi Utama yang sudah kena kartu merah, muncul lagi di akhir laga untuk merayakan kemenangan Persebaya. Hal ini terjadi saat laga Persebaya versus Bayangkara pada 4 Februari lalu. Ratusan The Jackmania datang secara langsung ke dalam sesi latihan Persija Jakarta di Persija Training Ground Bojongsari, Jawa Barat, yakni pada Rabu kemarin, untuk memberikan dukungan penuh kepada Persija yang akan melawan Persib Bandung. The Jackmania terus bernyanyi memberikan dukungan kepada Marco Simic dan kawan-kawan yang sedang berlatih. Di akhir sesi latihan, para pemain Persija menghampiri ratusan The Jackmania untuk mengucapkan terima kasihnya. Tidak berselang lama, beberapa orang The Jackmania menghampiri pemain Persija sambil membawa ikat kepala. Sementara itu, jelang laga panas ini, penyerang Persija Jakarta Marco Simic kini tengah dalam kepercayaan diri yang tinggi, di mana ia ingin terus tampil tajam. Perlu diketahui, pada 2 pertandingan terakhirnya Marco Simic sukses mencetak 4 buah gol, di mana dia mencetak masing-masing 2 gol ke gawang Arema FC dan Dewa United. Sudah mencuat sejak awal musim lalu, PT Liga Indonesia Baru atau LIB menilai kasus tunggakan gaji berpanjangan PSM Makassar dengan para pemainnya menjadi perhatian serius. Dalam hal ini, Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menilai perihal tunggakan gaji ini sebagai urusan rumah tangga klub. Namun demikian, LIB tak akan tinggal diam sebab ini menyangkut citra kompetisi. Maka dari itu, agar persoalan utang ini tak lagi menjadi masalah pada musim mendatang, LIB akan membuat aturan tegas pada awal musim. Nantinya aturan ini akan diterapkan dalam regulasi kompetisi. Sebenarnya, masalah gaji sempat dilunasi setelah para pemainnya menolak berlatih dan bertanding. Namun kini tunggakan gaji pemain menggema lagi. Hal ini diungkapkan pelatih Bernardo Tavares selepas laga melawan Persis Solo. Dalam jumpa pers, Tavares menyebut para pemain bertanding dengan kondisi gaji belum dibayar manajemen klub. Baru-baru ini Luis Milla berbagi cerita kepada media Spanyol soal banyak hal dari karirnya sebagai pemain bola hingga pelatih.
Ia juga berbagi cerita soal bagaimana tantangan yang ia rasakan saat menukangi timnas Indonesia hingga Persib Bandung. Ia menceritakan bagaimana ia bisa menjadi pelatih timnas Indonesia. Menurutnya, saat pertama memutuskan datang ke Indonesia, menjadi pelatih skuad Garuda semua berjalan dengan baik. Begitu pula saat menukangi Persib Bandung semua berjalan dengan lancar. Walaupun Mila mengaku bahwa menjadi pelatih tak selalu semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan. Namun ia mengaku sangat menikmati pelatih timnas Indonesia dan Persib Bandung. Pada kesempatan ini ia mengakui bahwa perbedaan yang dimiliki pemain di Indonesia, mereka cukup bagus dalam kecepatan. Bersama media Spanyol ini, Mila mengatakan bahwa sepak bola merupakan olahraga yang paling digemari di Indonesia. Mila bahkan menilai bahwa sepak bola Indonesia bisa dijejerkan dengan bulu tangkis yang terus berprestasi dan negara yang memang memiliki banyak sepeda motor. Untuk itu, Mila mengakui bahwa antusiasme Indonesia kepada sepak bola sangat tinggi dan luar biasa. Persiapan Timnas Indonesia U23 untuk tampil turnamen Piala Asia U23 2024 masih menemui rintangan terjal. Meskipun PSSI sudah melakukan terobosan untuk mengatasi hal tersebut dengan menghapus regulasi untuk wajib memainkan pemain U23 di Liga 1, di mana hal ini bertujuan agar klub-klub peserta Liga 1 dapat melepas pemainnya ke skuad Timnas U23 Indonesia. Meski begitu, disampaikan oleh manajer Timnas Indonesia Endri Erawan, penghapusan regulasi masih belum menemui hasil maksimal untuk melunakkan hati klub peserta Liga 1. Pihaknya pun masih belum menemui kesepakatan dengan klub-klub Liga 1 untuk melepas pemainnya ke tim nasional. Hal ini dikarenakan ada beberapa klub yang melepas lebih dari 2 pemain ke Timnas U23. Endri lantas berharap kembalinya Sintayong dari Eropa dapat menemui solusi terbaik untuk kebutuhan Timnas U23 Indonesia. Selain itu, pihaknya juga berharap agar klub juga tak dirugikan usai melepas pemainnya ke tim nasional. Momen penggunaan video assistant referee atau VAR pertama di kompetisi resmi sepak bola Indonesia tersaji dalam laga final Elite Pro Academy Liga 1 U20 pada hari Kamis sore. Penggunaan VAR ini turut membantu Persis Solo U20 keluar sebagai juara EPA U20. Karena memang pada pertandingan final ini sekaligus menjadi uji coba penggunaan teknologi video assistant referee di kompetisi sepak bola Indonesia di bawah naungan PSSI. Terbukti dengan adanya VAR ini membuat laga final EPA U20 berlangsung adil. Sebab VAR berhasil membatalkan hadiah penalti kepada Persita Tangerang U20. Momen penggunaan VAR pertama di Liga 1 ini tersaji pada menit ke-84. Berawal dari Persita U20 yang mendapatkan hadiah penalti, usai Kakak Reda D. Priyadi ditekel oleh Surya Dharma Putra di dalam kotak terlarang. Kemudian wasit Torik Alkatiri pun langsung menunjuk titik putih. Setelah melakukan beberapa diskusi dengan ruangan VAR, Torik pun akhirnya mengecek VAR di pinggir lapangan. Alhasil Kakak dianggap diving terlebih dahulu sebelum ditekel Surya Dharma Putra. Dan penalti yang diberikan kepada Persita Tangerang pun dibatalkan. Sementara itu, kemenangan ini pun membuat Persis Solo berhasil meraih titel perdana Elite Pro Academy Liga 1 U20 2023-2024.